Orang yang rohaninya lemah, nggak ada yang memuji, nggak ada yang mengapresiasi, dia jadi tidak bersemangat. Luruskan niat, lakukan sesuatu karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, para pemirsa di mana saja Anda berada. Salah satu yang sangat ditekankan kepada kita adalah memiliki keikhlasan dalam melakukan segala sesuatu. Karenanya salah satu pembahasan kita dalam akhlak pribadi terpuji itu adalah menjadi pribadi yang ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu artinya murni, bersih, tanpa campuran. Ikhlas berarti melakukan segala sesuatu murni, bersih karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan sesuatu karena Allah. Kenapa? Karena itulah yang membuat amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu minal amal illa kana lahu khalisan bihi wajhuh." Allah tidak menerima amal kecuali amal yang dikerjakan dengan ikhlas karena Dia semata-mata dan dimaksudkan untuk mencari keridhoannya. Jadi lakukan segala sesuatu karena ingin mendapatkan ridho Allah. Kita lakukan sesuatu karena Allah. Karena Allah yang nyuruh, karena Allah yang memerintahkan kita. Oleh karenanya hati-hati kita melakukan sesuatu kadang-kadang karena orang lain. Karena nggak enak sama dia. Mau hadir nggak ke pengajian di masjid? Sebenarnya nggak mau dalam hati. Tapi nggak enak juga ya sama yang nyamper ini temen. Jadi dia pergi ke masjid, hadir di pengajian karena nggak enak sama temennya yang sudah nyamper. Kalau begitu apa? Dia melakukan sesuatu karena teman. Luruskan niat, lakukan sesuatu karena Allah. Ada lagi orang, iya deh hadir, nggak enak sama pengurus, nggak enak sama ketua kalau nggak hadir. Hati-hati juga itu. Hadir karena ketua. Ketika dia hadir, ternyata ketuanya tidak hadir. Akhirnya apa? Wah, nyesel datang. Kita datang karena ketua. Ini ketuanya tidak hadir. Jadi luruskan niat. Sangat penting kalau begitu yang namanya ikhlas di dalam suatu amal. Nah, maka kedudukan ikhlas itu yang pertama adalah diterimanya amal. Begitu penting ikhlas sehingga tanpa keikhlasan amal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karenanya kalau orang sudah bertekad untuk melakukan sesuatu, semua dilakukan karena Allah, tapi ternyata apa yang dia inginkan tidak tercapai, maka Allah tetap memberikan nilai kepadanya. Misalnya ada orang ingin sekali bisa mati syahid di jalan Allah, di medan perang. Ya tapi kan kalau nggak ada perang, masa perang mau dibikin-bikin? Memang tidak ada perang. Atau sekalipun ada perang, belum tentu dia diterjunkan ke medan perang. Mungkin karena dia sakit, mungkin karena dia sudah tua, mungkin karena dia cacat, dan sebagainya. Lalu dia mati di tempat tidur. Ya nilainya tetap. Di dalam hadis riwayat Muslim itu disebutkan,
man talaba syahadata bisidqin u'tiha wa in mata ala firashihi. Barang siapa yang sungguh-sungguh memohon mati syahid kepada Allah, Allah menghantarkannya ke kedudukan orang yang mati syahid meskipun dia mati di atas tempat tidur. Pengen mati syahid di medan perang, ternyata dia nggak mendapatkannya mati syahid di medan perang. Ternyata dia mati karena corona, karena COVID-19. Insya Allah matinya syahid. Kedudukannya kedudukan syahid. Nah, itu Bu. Nah, yang kedua, pentingnya kita punya keikhlasan itu membuat amal-amal yang berat akan terasa jadi ringan. Orang kalau ikhlas yang berat itu akan terasa jadi ringan. Kenapa? Karena dia lakukan sesuatu karena Allah. Tapi kalau dia lakukan sesuatu karena ketua tadi, karena orang lain tidak ada, jadi berat rasanya. Atau dia ingin dapat pujian, ternyata ketika dia sudah melakukan sesuatu tidak ada orang memujinya, dia jadi terasa berat. Maka kalau kita ikhlas ringan, yang berat itu jadi ringan. Tapi kalau kita tidak ikhlas, jangankan yang ringan, jangankan yang berat, yang ringan juga jadi terasa berat kalau tanpa keikhlasan. Contoh sederhana begini, seorang ibu memerintahkan anak perempuannya untuk cuci piring. Tuh anak nggak mau, disuruh lagi nggak mau, disuruh lagi nggak mau, ibunya marah-marah. Nah, karena ibunya marah-marah, akhirnya dia kerjakan juga. Cuci piring 5 saja berat sekali rasanya, seperti cuci piring di tempat kondangan. Banyak, rasanya banyak, berat. Tuh gitu. Tapi kalau orang ikhlas, nyuci piring banyak di tempat kondangan, rileks dia, ringan rasanya. Di sini pentingnya ikhlas dalam melakukan suatu amal. Sehingga yang ketiga, kalau orang ikhlas itu nanti dia semakin tumbuh kekuatan rohaninya. Orang ikhlas itu rohaninya jadi kuat untuk melakukan suatu kebaikan. Kenapa? Karena dia tidak maju karena dipuji, dia tidak mundur karena dicela. Dia tetap melakukan sesuatu, dipuji maupun dicela. Begitu. Itu namanya rohaninya jadi kuat. Ketua datang, ya dia tetap hadir dalam pengajian. Ketua nggak datang, dia tetap hadir, ringan, kuat rohaninya itu. Tapi orang yang rohaninya lemah, nggak ada yang memuji, nggak ada yang mengapresiasi, dia jadi tidak bersemangat. Tidak ada ketua, dia nggak semangat. Nggak disamper, nggak semangat. Begitu seterusnya. Jadi orang yang ikhlas itu rohaninya menjadi kuat. Lalu orang yang ikhlas itu membuat imannya jadi sempurna. Imannya jadi sempurna. Jadi kesempurnaan iman ini diukur dari keikhlasan. Di dalam hadis itu disebutkan riwayat Abu Daud, man a'ta lillahi ta'ala wa mana'a lillahi ta'ala wa ahabba lillahi ta'ala wa abghada lillahi ta'ala wa ankaha lillahi ta'ala faqad istakmala imanuhu. Nah, barang siapa memberi karena Allah, kalau ngasih karena Allah, menolak karena Allah, enggak mau karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, bahkan menikah karena Allah, sempurnalah imannya. Nah, jadi sempurna iman kita kalau ikhlas. Yang terakhir, kalau kita ikhlas dalam konteks kehidupan jamaah, itu nanti terhindar dari konflik, mencegah konflik.
Jadi kalau ada konflik itu niscaya karena ada yang tidak ikhlas. Ada konflik dalam kepengurusan masjid, nah, mungkin ada yang tidak ikhlas. Ada konflik dalam organisasi, mungkin tidak ikhlas. Ada konflik dalam partai, mungkin ada yang tidak ikhlas. Jadi kalau ada konflik, nah itu salah satu indikasi dari ada yang tidak ikhlas di dalamnya. Ya dulu juga begitu, para sahabat konflik. Konflik apa? Konflik memperebutkan harta pampasan perang. Nah ini berarti ada yang tidak ikhlas. Kenapa? Ribut soal harta. Padahal itu nggak usah diributkan. Kenapa? Sudah ada aturannya nanti. Sama seperti keluarga. Ribut soal waris. Bapaknya mati, meninggalkan harta, ribut. Padahal nggak usah ribut. Kenapa? Waris sudah ada aturannya. Nah, jadi kalau kita ikhlas, insya Allah terhindar dari konflik. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita semua. Insya Allah kita sambung pada pertemuan episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.